Anti-radikalisme adalah gerakan anti kekerasan yang biasanya gerakannya berdasarkan sila-sila Pancasila yang sangat menentang adanya sebuah radikalisme atau gerakan perpecahan antar negara. Radikalisme dapat berkembang karena adanya pemikiran bahwa segala sesuatunya harus dikembalikan ke agama walaupun dengan cara yang kaku dan menggunakan kekerasan. Masalah ekonomi juga berperan membuat paham radikalisme muncul di berbagai negara. Sudah menjadi kodrat manusia untuk bertahan hidup, dan ketika terdesak karena masalah ekonomi, maka manusia dapat melakukan apa saja termasuk meneror manusia lain. Adanya pemikiran sebagian masyarakat bahwa seorang pemimpin negara hanya berpihak pada pihak tertentu mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang terlihat ingin menegakkan keadilan. Kelompok-kelompok tersebut bisa dari kelompok sosial, agama, maupun juga politik. Alih-alih menegakkan keadilan, kelompok-kelompok ini seringkali justru memperparah keadaan. Banyak faktor-faktor yang berpotensi membuat seseorang menjadi radikalis. Pendidikan yang salah juga merupakan faktor penyebab munculnya radikalisme di berbagai tempat. Fenomena radikalisme agama merupakan persoalan yang berhubungan dengan pengalaman inti, memori kolektif, dan penafsiran agama. Secara umum, setiap agama memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi manifest, yaitu fungsi yang disadari betul oleh para pengikutnya sebagai manifest objektif dari suatu sistem sosial, misalnya meningkatkan kohesivitas umat atau ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, fungsi laten, yaitu fungsi yang tidak dikehendaki secara sadar dari sistem sosial tersebut dalam memunculkan radikalisme, dan agama merupakan lahan empuk untuk menjadi crying banner dalam melakukan tindakan radikalisme. Indonesia merupakan negara yang besar dengan berbagai macam perbedaan ras, budaya, dan agama. Sangat mudah untuk pihak-pihak tertentu memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Apabila rakyat Indonesia bertahan dengan ego masing-masing, maka cepat atau lambat Indonesia akan berdampak makin buruk atau mungkin hancur secara ideologi. Maka dari itu, perbedaan bukan dijadikan sebagai pemecah, tetapi menjadi keberagaman suatu negara dan menjadi pemersatu antar bangsa. Gerakan radikalisme yang sudah mengakar di negara yang besar ini harus dicegah. Pendidikan anti-radikalisme dapat dijadikan upaya preventif dan antisipatif berkembangnya jaringan terorisme dan radikalisme di Indonesia. Pendidikan anti-radikalisme dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai anti-radikalisme melalui proses pendidikan dan pengajaran. Konsep Islam yang anti-radikal seperti melarang membunuh, berbuat kerusakan, serta perintah untuk berbuat kasih sayang sesama umat manusia dimuat dalam mata pelajaran. Pendidikan anti-radikalisme menuntut para generasi muda untuk menghargai perbedaan, manusia yang mencintai kasih sayang, dan manusia yang benci berbuat kerusakan. Indonesia yang merupakan negara terbesar dengan populasi muslim tentu harus memerangi terorisme sampai ke akarnya. Indonesia juga merupakan negara hukum, jadi setiap ada tindakan yang sifatnya merugikan masyarakat secara luas, maka hal tersebut harus ditindak sesegera mungkin. Seluruh komponen bangsa sepatutnya mencegah penyebaran paham radikal anti-Pancasila, sebab radikalisme sudah menyebar hampir ke berbagai sektor kehidupan kenegaraan. Radikalisme menganggap kebenaran itu absolut. Pemuda memegang peranan penting dalam mengatasi persoalan radikalisme.